Kali ini saya mau bahas tentang kontroversi KUHP. Jadi kalau saya lihat berita di mana-mana ya, baik di sosial media ataupun juga di media online, ataupun juga bahkan di televisi, ramai sekali bicarakan tentang beberapa pasal kontroversi di KUHP yang baru saja disahkan. Nah, saya kali ini pengen menyoroti satu pasal yang rasanya ini paling ramai nih di antara semua pasal yang lain, yaitu tentang perzinahan atau kumpul kebo ataupun juga melakukan seks di luar nikah. Ini bahkan sempat menjadi bahan cemoohan ya media-media di luar. Coba nanti saya putarkan juga di video ini ya. Silahkan di-insert aja bagaimana beberapa media di luar mencoba untuk membahas Indonesia dari sisi pelarangan ya hubungan seks di luar pernikahan. Nah, dari semua cemoohan tersebut sebetulnya saya juga ingin menjelaskan kepada teman-teman semua bahwa ada misinterpretasi ini yang cukup besar ya dari undang-undang HP atau KUHP yang apa namanya disahkan ini. Ada misinterpretasi yang saya pikir juga harus diluruskan. Saya sendiri sebetulnya bukan tim yang mendukung ya agar KUHP ini bisa masuk ke ranah privat atau ranah pribadi. Namun demikian konten ini atau tayangan ini ya lebih kepada untuk meluruskan apa yang seharusnya dipahami oleh kita semua. Terserah nanti apakah Anda akan pro ataupun juga kontra. Tetapi yang jelas saya ingin menyoroti tentang misinterpretasi, mispersepsi dari undang-undang tentang perzinahan. Saya sebutkan sekali lagi atau saya bacakan sekali lagi bahwa ya pasal perzinahan di KUHP ini adalah pasal delik aduan. Artinya bahwa yang namanya perzinahan itu baru kemudian bisa dipidana kalau ada yang mengadukan. Ya tanpa diadukan maka tidak bisa dipidana. Nah pertanyaannya adalah siapa yang bisa mengadukan? Ini juga sekarang dibahas ya secara jelas bahwa yang bisa mengadukan itu pelapornya adalah suami, istri, orang tua, dan anak. Jadi hanya kalau suami yang mengadukan, istri yang mengadukan, orang tua yang mengadukan atau anak yang mengadukan, maka baru kemudian bisa diproses secara pidana. Ya pasal ini mengatur tentang hubungan seks bukan dengan suami atau bukan dengan istri. Lebih jauh lagi tentang perselingkuhan atau seks di luar nikah. Karena secara tegas ya disebutkan bahwa merupakan ya sebuah penghormatan kepada lembaga perkawinan. Jadi lebih kepada bagaimana menghormati perkawinan. Artinya sudah ada ikatan pernikahan atau perkawinan yang diakui oleh negara. Lalu kemudian jika salah satu pasangannya melakukan hubungan seks dengan orang di luar ikatan perkawinan itu, maka baru bisa masuk ke dalam pasal ini. Itu pun kalau dilaporkan. Jadi kalau misalnya suami sama istri, lalu suaminya ini melakukan hubungan seks dengan orang lain, lalu istrinya melaporkan, nah baru bisa masuk ke pidana. Atau anak dari istri, anak dari suami itu melaporkan ya bahwa orang tuanya ini ada perselingkuhan, salah satu di antara mereka atau mungkin kedua-duanya saya tidak tahu, itu baru bisa dipidana. Atau juga orang tua, ya orang tua dari anaknya yang sudah menikah. Nah, ini yang perlu digarisbawahi dan juga kemudian perlu diluruskan ya agar media mengutip, kemudian juga saya harapkan nanti juga dari luar ya di luar negeri juga bisa mengutip bahwa sebetulnya yang diatur adalah masalah delik aduannya. Ya, sehingga kalau turis datang ke Indonesia tapi tidak ada pengaduan perselingkuhan maka tidak bisa jadi pidana. Dalam kesempatan yang lain, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno juga menjelaskan ya tentang masalah ini. Ini kutipannya. Karpet merah untuk para wisatawan mancanegara dan juga kita memberikan pedoman bagi seluruh pelaku parekraf dan kami berkoordinasi dengan aparat pemerintah bahwa ranah privat masyarakat akan tetap terjamin. Kenyamanan, keamanan, dan kesenangan para wisatawan itu akan kami jamin dan ranah pribadi wisatawan selama berwisata akan senantiasa dijaga.
Nah, kalau dilihat dari situ maka sudah jelas ya bahwa pasal tentang perzinahan ini bukan sesuatu yang membuat akhirnya kepolisian bisa secara bebas gitu untuk melabrak orang-orang yang ada di hotel dan kemudian mengambil mereka dan menahan mereka. Nggak seperti itu. Ya harus ada aduan terlebih dahulu. Bahkan dalam sebuah wawancara, Wamenkumham juga mengatakan bahwa dengan adanya pasal ini maka razia ke hotel-hotel itu seharusnya tidak lagi diperkenankan. Karena baru bisa dilakukan ya razia pasangan itu, pasangan bebas, pasangan di luar nikah itu kalau ada yang mengadukan. Nah, sekarang kita masuk. Ini soalnya lagi rame dibahas di luar sana tuh. Begini Pak, tidak mungkinlah orang razia di kamar hotel. Karena itu delik aduan. Oke. Yang boleh mengadu suami atau istri. Iya. Jadi nggak bisa tuh petugas hotel atau polisi razia, tidak mungkin. Oke. Interpretasinya seperti apa? Silahkan coba kawan-kawan semua silahkan menyimpulkan sendiri ya dan juga bisa membahasnya di kolom komentar. Kemudian yang menarik adalah bagaimana publik mencoba untuk membangun persepsinya sendiri. Sah-sah aja sih, karena kan memang ini multitafsir ya. Kalau di pasalnya itu bicara tentang bukan suami atau bukan istri ya, melakukan hubungan seks dengan bukan suami atau bukan istri. Artinya pasal ini hanya berlaku bagi mereka yang sudah menikah. Maka kalau yang belum menikah, single dengan single, ya laki-laki dengan perempuan, artinya tidak masalah. Iya enggak? Nah ini perlu dikonfirmasi nih, benar atau salah. Karena kalau merujuk pada pasal itu artinya yang single ini tidak masuk dalam objek hukumnya. Yang kedua adalah kalau duda sama janda, ini juga sempat dibicarakan sama Bang Hotman ya, yang juga membahas masalah ini. Kalau duda sama janda gimana nih? Ya duda sama janda kan sudah lepas dari ikatan pernikahan. Lalu kemudian mereka katakanlah melakukan hubungan seks di luar nikah. Apakah masuk ke dalam hukum pidana ini? Lalu yang ketiga, ini juga lucu nih sebetulnya dan menarik juga untuk dibahas. Pasal ini menekankan tentang hubungan seks dengan gender yang berbeda, suami dan istri. Artinya laki-laki dan perempuan. Ya, tidak spesifik bicara tentang hubungan seks sesama jenis. Ya, padahal kenyataannya bahwa hubungan seks sesama jenis ini sebetulnya sudah mafhum ya terjadi di society atau di masyarakat. Jadi kalau hubungan seksnya itu dengan sesama jenis, maka tidak dikategorikan sebagai perselingkuhan. Coba kita sama-sama berdiskusi tentang ini ya. Jadi kalau suami istri ini menikah, lalu suaminya melakukan hubungan seks tetapi dengan pria lain. Which is itu ada kan, ayolah kita juga bohong-bohongan ada. Ataupun juga suami istri, istrinya melakukan hubungan seks dengan istri atau dengan perempuan yang lain. Ya. Maka ini bukan kategori perselingkuhan karena bukan suami atau bukan istri. Ya. Pasal ini betul-betul menekankan pada hubungan suami istri lain jenis ya, atau lawan jenis. Nah ini juga menjadi sebuah bahasan yang menurut saya penting untuk diperjelas. Karena kalau tidak jadinya abu-abu dan kemudian tidak ada kepastian hukum. Itu sebabnya saya pikir kita mesti meluruskan dulu yang pertama ya tentang pasal ini, bahwa pasal perzinahan ini merupakan pasal delik aduan sehingga baru bisa dilakukan kalau ada yang mengadukan. Dan ini juga perlu dipahami oleh para turis. Ya tidak perlu takut untuk datang ke Indonesia karena seperti yang juga dijelaskan oleh Menparekraf bahwa pasal perzinahan ini hanya berlaku kalau ada delik aduan dan juga tetap ya berlaku seperti biasa, tidak ada perbedaan. Perlu diklarifikasi ke teman-teman media baik di nasional ataupun juga di luar negeri. Lalu yang ketiga ya tentunya selain masalah klarifikasi ini juga yang paling penting adalah perlu dipastikan lagi nih bagaimana menerjemahkan secara jelas dan gamblang dari pasal tersebut sehingga tidak ada bias ya atau ketidakjelasan atau bimbang atau ngambang dari sisi penafsiran hukumnya.